Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Puji nama Tuhan, saat sore hari ini mari kita mau datang beribadah kepadanya. Kita mau bawa hati kita, kehidupan kita, dan kita mau sembah Tuhan Allah kita yang hidup. Mari kita puji Dia, Allah yang layak menerima setiap pujian dari setiap suku bangsa. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita tinggikan Tuhan kita, angkat suaramu, akui keajaibannya, akui kebesarannya di dalam hidup kita. Benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah Allah yang kudus, layak disembah. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulia namamu, Mari sembah Dia. layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah Allah yang kudus, layak
Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya, semua kau layak dipujian, Bapa pujian, kau layak dipujian. Kami menyembahmu, kami bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, sembahkanlah Dia dari segala hormat, pujian. Kami layak Tuhan, kami serahkan Engkau, hanya Engkau yang layak. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima puji-Mu Yesus, segala pujian, haleluya, segala hormat, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kebaikan-Mu yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami, yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, tiada Allah seperti Engkau, tiada Tuhan seperti Engkau Yesus. Engkaulah yang layak menerima setiap pujian dari kami umat-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepadamu sore hari ini. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa kehidupan kami ke hadirat-Mu Yesus. Dan kami juga mau merasakan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami Bapa. Mari Yesus, kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan. Sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Engkau, menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu Yesus. Urapi dan pakai setiap hamba-Mu yang melayani Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau yang akan beracara, mulai dari awal hingga sampai akhirnya nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan dan kuasa-Mu Bapa. Kami siap untuk memuji memuliakan Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Ada sukacita hari ini? Amin. Haleluya. Ada sukacita, boleh lambaikan tangannya. Amin. Mari kita mau tinggikan Tuhan. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersorak
bagi Dia, gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudaraku semua. Saudara yakin dan percaya bahwa letak kekuatan kita ada pada Tuhan. Amin. Ketika kita bersandar kepadanya, maka kita akan menjadi kuat. Mari kita naikkan pujian ini. Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Hanya dekat dengan Allah saja, maka kita akan kuat, kita akan memperoleh ketenangan. Dan melalui sabda firman Allah, kita akan semakin dikuatkan oleh kuasa firman-Nya. Tuhanlah yang menciptakan setiap kita. Tuhan juga akan memelihara setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita mau terima berkat firman Allah yang sebentar lagi akan disampaikan oleh hamba-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan dengan kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu
berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, bersama-sama naikkan pujian dengan segenap hati. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan dengan kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Mbak Rate akan masuk dalam doa untuk firman. Waktu dan tempat selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh sebab kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam ibadah kami saat sore hari ini. Kalau pada saat sore hari ini Tuhan, kami boleh menaikkan setiap puji-pujian kami, dan biarlah setiap puji-pujian kami boleh benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau siapkan seluruh kehidupan kami, hati kami, untuk sebentar kami menerima berkat firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap hati dan pikiran kami, memberkati dan mengurapi Bapak Gembala yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau mengurapi lebih hari lebih heran seturut dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, selamat sore, shalom. Tuhan memberkati kita semua. Berapa banyak yang sudah siap untuk terima berkat? Silahkan lambaikan tangan. Iya, semua sudah siap. Sore hari ini firman Tuhan berbicara tentang jangan melihat berkat orang lain. Ya. Jadi melalui tema firman Tuhan, Tuhan ngajar kita orang Kristen tidak perlu melihat banding-banding berkatnya orang lain. Ayatnya mana sih? Kita baca Mazmur 37 ayat 7b. Mazmur 37 ayat 7b. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ayat ini mengatakan jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Kenapa ada orang bisa marah melihat keberhasilan orang lain? Ya, orang bisa marah melihat keberhasilan orang lain
Karena pada kenyataannya orang itu suka melihat berkatnya orang lain, serta banding-bandingno dengan apa yang dia punya. Iya. Sehingga timbul rasa tidak puas dan bisa timbul kemarahan itu. Iya. Mengapa kita tidak boleh melihat berkat keberhasilan orang lain? Iya. Jawabannya ada dua kemungkinan. Kita tidak perlu melihat berkat atau keberhasilan orang lain. Itu jawabannya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita mungkin bisa jadi sombong. Bagaimana ceritanya kok bisa jadi sombong? Mungkin ketika kita melihat orang lain yang sudah lama kerja dan ternyata mereka mengalami kekurangan, ya, tidak berhasil. Mungkin lalu ketika kita membandingkan hidup kita, mungkin kita bisa jadi sombong, kemungkinan pertama. Mungkin kita akan bilang, wah memang orang itu bodoh sih. Sudah berapa tahun kerja gini ya enggak becus tuh. Enggak berhasil tuh. Memang orang itu bodoh sih. Beda dengan saya. Saya belum lama kerja sudah punya ini, punya itu. Ya. Jadi kemungkinan pertama itu bisa menimbulkan roh kesombongan. Dan berbicara tentang roh kesombongan itu Tuhan tidak ingin. Tuhan enggak senang ada orang Kristen yang sombong. Karena kesombongan itu berarti melawan Allah. Apa ada ayatnya kalau kesombongan itu melawan Allah? Ada. Coba kita temui Yakobus 4 ayat 6 bagian B. Yakobus 4 ayat yang ke-6 bagian B. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, Allah menentang orang yang congkak, tapi Dia memberi belas kasihan pada orang yang rendah hati. Itu si Farisi yang di bait Allah menyombongkan diri, bilang, wah aku lebih baik dari yang lain, aku tidak seperti perampok, penyamun, aku tidak seperti pemungut cukai. Orang Farisi pulang tidak dibenarkan. Sementara pemungut cukai yang dengan segala kerendahan hati datang mohon belas kasihan Tuhan. Kasihani aku Tuhan orang berdosa. Si pemungut cukai itu pulang dan dibenarkan. Karena pada prinsipnya Allah menentang orang yang sombong. Tapi Dia memberi anugerah pada orang yang rendah hati. Iya. Kemungkinan yang kedua atau kemungkinan berikutnya kalau kita suka melihat, ngelirik berkatnya orang lain, kemungkinan yang kedua adalah ketika kita melihat seseorang baru saja bekerja, langsung sudah kaya, sudah berhasil. Mungkin itu bisa membuat kita menjadi iri hati. Ya, membuat kita bisa jadi iri hati. Loh, orang itu loh, baru saja kerja ini itu kok sudah cepat kaya ya, kok sudah cepat berhasil ya, kenapa ya? Kenapa justru saya yang sudah lebih lama menekuni pekerjaan itu kok enggak seperti dia ya? Dan hal ini bisa menimbulkan perasaan iri hati. Dan hati-hati saudara dengan roh iri hati. Iri hati itu kalau dibiarkan terus dampaknya fatal sekali.
Apa dampak dari iri hati? Dampak dari iri hati yang pertama, kita tidak bisa mengucap syukur sama Tuhan. Saat kita membandingkan berkat orang lain, kesuksesan, keberhasilan orang lain, sementara kita lihat diri kita sendiri yang sudah menekuni kerjaan itu begitu lama, tapi kok masih nasibnya gini-gini aja. Ketika kita menjadi iri hati, kita bisa tidak pernah mengucap syukur. Padahal Tuhan ingin setiap orang percaya itu tiap hari selalu mengucap syukur. Ya. Mana ayatnya? 1 Tesalonika 5:18. 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Iya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal itu luas ya. Saat engkau keberkatan, saat engkau mengalami bangkrut, pailit, saat engkau sehat, saat kau mengalami sakit, pencobaan banyak, tapi senantiasa bisa mengucap syukur. Itulah kehendak Tuhan. Ya, Tuhan ingin kita bisa mengucap syukur setiap saat. Ya, satu waktu ada 10 orang kusta dan 10-10-nya disembuhkan oleh Tuhan. Tapi yang 9 kemana? Yang 9 pergi, ya enggak tahu kemana aja, mungkin pulang ke keluarganya, mungkin mencari pacarnya, mungkin langsung melamar kerjaan karena sudah sehat. Hanya satu yang tahu kembali dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan tanya, di mana sih yang 9? Kok hanya satu yang kesini dan mengucap syukur? Apa artinya? Artinya Tuhan ingin kita menjadi orang yang tahu berterima kasih, tahu mengucap syukur. Nah ini orang yang satu ini yang kembali tahu mengucap syukur ini berkatnya double porsi. Tidak hanya berkat kesembuhan tubuh, tapi juga berkat secara rohani, yaitu berkat keselamatan. Ya, bagaimana dengan saudara dan saya? Sudahkah hari ini kita mengucap syukur sama Tuhan? Kita enggak perlu ngelirik berkatnya orang lain. Ya, hal itu mungkin membuat kita jadi iri dan kita tidak bisa mengucap syukur. Yang kedua, ketika seseorang iri hati terhadap berkatnya orang lain, itu bisa menyebabkan kita ini menyalahkan Tuhan, protes, mendaulat sama Tuhan, mengata-ngatain Tuhan dengan kata-kata Tuhan itu tidak adil. Ya. Dan Alkitab mengatakan kepada kita, apa sih haknya manusia itu protes sama Allah? Apa sih manusia itu sebenarnya di hadapan Allah? Manusia itu di hadapan Allah tidak lebih dari segumpal tanah liat yang oleh karena kemurahan Tuhan dijadikan makhluk yang hidup, dijadikan alat yang ada di tangan Tuhan. Nah itulah sebabnya, mari apapun yang terjadi, kita selalu mengucap syukur. Coba kita baca itu Roma 9 ayat 20 sampai 21.
Roma 9 ayat 20-21. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Ya, siapakah kamu, hai manusia? Kita tidak lebih dari segumpal tanah. Hanya karena kemurahan Tuhan. Gumpalan tanah yang tadinya tidak ada artinya itu dibentuk, diberi nafas oleh Allah, diberikan keahlian dan macam-macam yang menyempurnakan hidup. Sehingga saudara bisa menjadi alat Tuhan. Mengucap syukurlah. Jadi apapun. Kemurahan Tuhan. Wong asale lemah. Iso dadi alat yang berguna. Ya. Orang yang iri terhadap berkat orang lain, dia suka protes. Ya nyalah-nyalakan Allah, Tuhan itu enggak adil ya. Yang itu kok iso jadi kayak gini. Ya, sementara saya kok cuma jadi gini. Nah, itu orang yang tidak pernah mengucap syukur karena banding-banding no berkat orang. Hasilnya apa? Ya, bukan hanya tidak mengucap syukur, tapi hasilnya bisa merotes, nyalah-nyalahkan Allah. Di dalam perumpamaan upah pekerja dalam kebun anggur, kita melihat ketika pekerja yang masuk jam 6, jam 9, dan 12 seterusnya itu melihat upah yang diterima oleh pekerja yang masuk jam 5, timbul rasa iri. Dan dia mendaulat, dia protes kepada majikannya. Kenapa jawaban majikannya? Coba kita lihat Matius 20 ayat 9 sampai 15. Matius 20 ayat 9 sampai 15. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ya. Ketika pekerja yang masuk jam 6 pagi, jam 9, jam 12, dan seterusnya, melihat upah yang diterima oleh pekerja yang terakhir masuk jam 5 sore. Loh kok yang jam 5 sore itu cuma kerja 1 jam kok dapat 1 dinar ya? Ya marah, ya iri. Dia protes sama bosnya, bos ini tidak adil. Bosnya tanya, di mana letak ketidakadilan saya? Lah kami kerja berjam-jam cuma 1 dinar. Si orang ini baru 1 jam upahnya 1 dinar. Bos enggak adil tuh. Bosnya bilang gini. Coba kamu ingat, waktu kamu awal mau kerja, perjanjian kita bagaimana? Perjanjiannya adalah 1 hari 1 dinar. Iya tak? Iya. Nah, ketika kamu sudah bekerja, kamu dapat berapa sih? 1 dinar. Ya sudah pas tak?
Lah kalau perkara aku mau memberi kepada orang pekerja terakhir, aku memberi 1 dinar, itu hakku, wong duit-duitku kok. Kenapa kamu daulat? Kenapa kamu protes? Di mana letak ketidakadilan itu? Ya, jadi sekali lagi nggak perlu ngelirik banding-banding berkat orang lain. Itu hanya menimbulkan iri. Lah nek wis iri dampaknya macam-macam. Berikutnya lagi nih yang ketiga, dampak dari iri hati itu membuat kita bisa marah tanpa sebab terhadap orang yang kita iri. Ya. Iri hati itu bisa menyebabkan tidak hanya protes marah sama Allah, tapi iri hati juga bisa menyebabkan kita marah tanpa sebab terhadap orang yang kita iri. Contohnya siapa? Mari kita lihat Kejadian 37 ayat 15 sampai 20. Kejadian 37 ayat 15 sampai 20. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Dari jauh ia melihat, ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang." Lihat, tukang mimpi kita itu datang. "Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ya, saudara-saudara Yusuf itu suka ngelirik bandingno melihat berkat yang diterima oleh Yusuf. Nah, kebetulan Yusuf ini anak yang sangat disayang oleh bapaknya. Kenapa sih Yusuf anak yang disayang? Satu, Yusuf lahir dari istri yang dicinta. Istri yang dicinta oleh Yakub siapa? Siapa ayo? Rahel. Ya. Nah, karena Yusuf lahir dari istri yang dicinta, ya sudah barang tentu loh. Kalau Yakub sayang sekali sama Yusuf. Alasan kedua, karena Yusuf dilahirkan pada masa Yakub usianya sudah tua. Ya, Yakub usianya sudah cukup lanjut. Lahirlah Yusuf dari istri yang dicinta. Makanya si Yakub itu sangat sayang. Waktu Yusuf ulang tahun yang ke-17 dipestakan, diberikan pakaian jubah yang indah-indah. Rupanya saudaranya suka ngelerek ya. Oh, lambine Yusuf kok apik ya. Mereka saling bertanya, awake dhewe kita ini dulu waktu ulang tahun ke-17 dibelikan apa oleh sama bapak? Aku belikan baju ini. Coba bandingkan, bagus mana dengan jubahnya Yusuf? Wah, ya jauh lebih bagus jubahnya Yusuf. Saudara-saudaranya iri. Nah, karena iri inilah
saudara-saudaranya jadi istilahnya apa ya? Istilahnya itu sebenarnya Yusuf tuh nggak pernah melakukan kesalahan loh. Tapi kayak orang syirik gitu loh. Mereka lagi menggembalakan kambing domba, Yusuf ini berbuat baik, datang mengirim, kasih minuman, makanan, datang dengan baik-baik, dengan tujuan yang baik. Kok ibaratnya air susu dibalas dengan air tuba? Kenapa? Masalahnya saudaranya suka ngelirik berkatnya Yusuf, jadi iri. Ya, begitu kelihatan Yusuf datang dari jauh, saudaranya sudah kayaknya itu sinis gitu ya, sirik gitu. Wah itu tukang mimpi itu. Bunuh aja dia. Nah ini saudara, ketika kita suka ngelirik berkatnya orang lain, dampaknya menimbulkan iri. Dan iri itu berikutnya adalah berdampak selain marah sama Tuhan, pemberi berkat, juga bisa marah tanpa sebab pada orang yang kita iri. Ya, seperti saudara-saudaranya Yusuf tadi. Yang keempat, ketika kita ngelirik berkatnya orang lain lalu timbul iri hati, itu bisa berdampak membuat kita saking jengkel, marah, irinya terhadap orang yang kita iri, kita bisa terjerumus dalam perbuatan menfitnah. Banyak loh contoh-contoh, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam Alkitab, tentang ketika seseorang iri terhadap seseorang karena kesuksesan, karena berkat yang mereka terima, sehingga tidak hanya marah tanpa sebab, berusaha untuk menfitnah, jelek-jelekan. Iya. Satu saat, pernah itu di Jakarta itu, ada satu restoran yang buka masakan spesial bakmi yang istimewa sekali. Terkenal itu bakminya. Enaknya luar biasa. Sementara restoran-restoran lain yang sama-sama menyajikan menu yang sama, kebetulan tidak selaris salah satu restoran ini. Sebenarnya kenapa sih kok restoran itu kok laris? Ya ada beberapa faktor kan. Misalnya para pelayan restoran itu bermuka manis, menyambut tamu dengan baik. Jangan lupa loh, pembeli itu raja loh. Ya, misalnya pelayannya itu begitu ada konsumen, orang pelanggan masuk, dia ucapkan selamat pagi, selamat siang. Apa yang bisa saya bantu? Bapak Ibu mau pesan apa? Ya. Atau mungkin dari segi mutu masakan. Mutu masakan, bumbu-bumbunya apa itu? Satu restoran yang laris ini mungkin dengan bumbu-bumbu yang sangat cocok sehingga rasanya enak. Sementara yang lain mungkin ya asal masak gitu aja sehingga rasanya tidak laris sana, tidak laris sini. Akibatnya kurang laku. Nah, karena kurang laku, ada salah satu restoran yang sangat iri itu, mungkin yang paling dekat
dengan restoran yang laris ini. Dia mengekspos, memberitakan kabar fitnah. Fitnah apa? Katanya, jangan beli di restoran itu. Bakminya laris karena dia pakai, istilah Jawanya bilang pakai rangkepan. Rangkepan apa sih? Pelaris. Dan itu ada tumbalnya itu. Tumbalnya apa itu? Di atas dapur dari restoran ini, itu ada jenazah atau bangkai bayi yang ditaruh di atasnya itu. Ya, sehingga apa itu ya, sering keluar apa itu, keluar dari bayi yang mati itu air netes-netes gitu. Lah diisukan gitu. Lah karena isunya sangat santer, untuk sementara mungkin pembelinya kurang. Nah ketika bosnya tahu, ya diuruslah berita ini, siapa yang menyebarkan berita hoax. Ternyata yang memberitakan berita hoax ini ditangkap polisi, dihukum karena perbuatannya. Ya, dalam Alkitab juga kita melihat contoh orang yang iri bisa menyebarkan berita hoax. Contohnya siapa dalam Alkitab? Kita lihat Raja Ahab. Ahab itu iri melihat kebun anggurnya Nabot yang sangat diberkati Tuhan, subur. Dan rupanya Nabot tidak sekedar nanam, kebun anggur itu ditata sedemikian rupa indahnya. Sehingga Raja Ahab kesengsem, keyuyun, kepengin memiliki kebun anggur Nabot. Dia berusaha mendekati Nabot, mau dibeli, enggak boleh. Mau ditukar, enggak boleh. Akhirnya dengan persetujuan istrinya, akhirnya istrinya membuat berita hoax, menfitnah Nabot dengan tuduhan Nabot menghujat Tuhan. Nah, zaman dulu, apalagi kalau yang beritakan itu dari keluarga raja, sangat dipercaya oleh rakyat. Nah, akhirnya Nabot ini dirajam. Ya, bisa marah tanpa segat, tanpa sebab, dan tidak segan-segan melontarkan fitnah. Oh, Nabot tidak menghujat Tuhan loh, kok dituduh menghujat. Coba 1 Raja-Raja, ya 21, 9 sampai 14. 1 Raja-Raja 21 ayat 9 sampai 14. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melemparinya dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan, Nabot sudah dilempari sampai mati. Ya, ini akibat si Ahab ini
iri terhadap kebun anggurnya Nabot tuh diberkati Tuhan, subur, indah. Dia kepengin memiliki, dibeli nggak boleh, ditukar nggak boleh. Nah, akhirnya mengeluarkan berita fitnah kalau si Nabot tuh menghujat Tuhan dan raja. Wah, akhirnya digelandang ke lapangan, dibualangi watu, dirajam sampai mati. Iya, jadi kita melihat iri hati itu kelihatannya masalah sepele, tapi berdampak yang sangat dalam. Terakhir, jangan kita melihat banding-banding berkat orang, karena itu menimbulkan perasaan iri. Dan ketika iri hati itu dipelihara dan dibiarkan, akan berakibat fatal. Yang terakhir adalah akibatnya seorang yang iri hati terhadap berkat atau kesuksesan orang lain pada akhirnya bisa melakukan tindakan pembunuhan. Ya. Jadi pada peristiwa Nabot itu kita melihat juga tindakan bukan hanya fitnah kan, tapi juga menuju langsung kepada tindakan pembunuhan. Contoh lain ada kok di Alkitab, iri ini akhirnya membuahkan tindakan pembunuhan. Yang dibunuh siapa? Orang yang diiri tadi. Mari coba kita lihat Kejadian 4, 3-8. Kejadian 4 ayat 3-8. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. 3-8. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ya, satu peristiwa kakak beradik sama-sama membuat persembahan untuk Tuhan. Si Kain karena dia petani, dia membawa persembahan hasil tanaman. Si Habel karena dia peternak, dia membawa persembahan kepada Tuhan berupa kambing domba. Nah, cuma Alkitab mengatakan persembahan dari Kain itu tidak diindahkan Tuhan. Saya kurang tahu apa alasannya, apa sebabnya, kok persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan. Sementara persembahan Habel ini Tuhan sangat mengindahkan. Nah, sebenarnya kalau misalnya sama-sama berdoa, sama-sama memohon pada Tuhan, temanmu doanya sudah didengar, sudah dijawab, sementara doamu belum didengar, belum dijawab. Sebetulnya yang paling baik itu introspeksi. Apa sih sebabnya? Podo-podo wong Kristen, podo-podo neng gereja sing podo. Kenapa dia diberkati? Kenapa saya tidak? Itu introspeksi.
Jangan main nyalahkan sana, nyalahkan sini, apalagi nyalahkan Tuhan. Yang terbaik adalah koreksi. Sadarilah kekurangan kesalahanmu. Dan ketika sudah ketemu, perbaiki, minta ampun dan bertobat. Maka engkau pun akan mendapat berkat yang sama. Tapi tidak demikian dengan Kain ketika lihat persembahan Habel diterima malah panas hatinya, jengkel, iri. Lah ini loh. Orang yang suka lihat berkatnya orang lain itu dampaknya kurang bagus, iri. Karena itu nyanyian Pantekosta zaman dulu itu kan ada toh, nyanyian yang temanya hitung berkatmu satu persatu. Dalam nyanyian itu dikatakan apa? Hitung berkatmu satu-satu. Ingat semua janganlah lupa. Hitung semua satu persatu. Dan kau lihat cintaku atas semua. Kalau kau lihat untung lain orang, apa? Ingatlah Tuhan ya lebih kaya ya. Jadi nyanyian kuno itu juga ngajarkan kita ngitung berkatnya kita, nggak usah ngitung berkatnya orang lain. Kalau kau lihat untung lain orang, ingatlah bahwa Tuhan kita itu lebih kaya. Rasa merilah. Ya. Ketika Kain ngelirik, Habel kok diterima, kok diberkati, iri. Panas hatinya. Lah, karena mulai ada iri, panas, ditunggangi sama setan. Setan bisa mendarat di situ. Timbullah kebencian dan niat untuk membunuh. Dan pada akhirnya benar ini, si Habel dibunuh. Habel itu siapa toh? Adik kandung. Loh, sama adik kandung saya kok begitu kejam ya? Gara-gara cuma iri. Hati-hati saudara. Tema firman Tuhan bilang jangan suka ngelirik, bandingno, lihat berkatnya orang lain lebih baik, hitung berkatmu satu persatu. Ada banyak contoh dalam Alkitab itu. Orang yang suka ngelirik berkatnya orang, kesuksesan orang lain, itu bisa timbul iri dan ada niat bunuh. 120 menteri dan 2 perdana menteri di Babel iri terhadap Daniel karena Daniel rupanya mendapat fasilitas yang baik, dipromosikan terus sama Raja Nebukadnezar. Ya. Baik zaman Nebukadnezar juga zaman termasuk Raja Darius. Ya. Daniel selalu dipromosikan untuk tugas yang lebih baik. Mereka iri dan mereka punya niat mau bunuh. Dengan cara bagaimana? Membuat pelaturan. Dalam 30 hari ini enggak boleh nyembah yang lain. Kecuali raja. Nah ini maksudnya kan mau bunuh Daniel. Dan akhirnya memang Daniel tetap beribadah kepada Tuhan. Ditangkap, dimasukkan gua singa. Tapi karena Daniel enggak salah, Daniel dibela Tuhan. Akhirnya malah 120 menteri plus 2 perdana menteri itu yang dimasukkan ke gua singa dan mereka dibinasakan. Itulah sebabnya nasihat firman Tuhan adalah kita tidak perlu ngelirik, melihat, banding-banding berkat orang dengan berkat kita. Iya. Itu bisa berdampak pada iri dan akhirnya tindakan-tindakan yang melanggar firman. Berikut juga nasihat firman Tuhan,
kalau engkau dalam kondisi diberkati, sukses, kau tidak perlu pamer pada orang lain. Ya, karena ketika engkau sukses, berhasil, lalu engkau suka pamer sama orang lain, apalagi cuma pamer cerita tapi tidak pernah membagi, wah ini membuat orang lain jadi panas dan mungkin bisa menyebabkan ada niat-niat jahat dari orang lain. Jangan salahkan orang lain punya niat jahat, pikiran elek karena engkau suka pamer dan berkatmu, sementara engkau tidak pernah membagi. Orang Kristen yang benar ketika diberkati, ucapkan syukur dan enggak usah pamer. Yang lebih baik lagi ketika engkau diberkati, kau bisa bagi kepada yang lain. Artinya diberkati untuk bisa jadi berkat. Dengan demikian teman-teman sekitarmu akan simpati ya terhadap engkau dan selalu mendoakan yang baik. Nah itulah nasihat firman Tuhan. Mari kita koreksi. Bagaimana dengan saudara? Apakah ada yang di antara kita yang sedang iri terhadap suksesnya orang lain? Tinggalkan niat jahat itu. Bertobatlah. Jadilah orang yang tahu mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika engkau tahu mengucap syukur, maka ada nyanyian yang mengatakan ucapkanlah syukur dalam segala hal. Ya, Tuhan akan jawab segala doamu. Mari coba kita nyanyikan ini. Kita bangkit berdiri. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Itulah kehendak Tuhan. Ia akan jawab segala doamu. Ucapkanlah syukur. Sekali lagi, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Itulah kehendak Tuhan. Ia akan jawab segala doamu. Ucapkanlah syukur. Maha besar Allah Tuhan kami yang ada di surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman yang kami dengar, yang mengajar kami untuk tidak melihat, ngelirik berkat-berkat kesuksesan orang lain. Tapi Engkau ngajar kami untuk selalu menghitung, melihat berkat-berkat yang Tuhan beri, supaya kami bisa selalu mengucap syukur. Jangan sampai timbul perasaan iri, kemarahan ketika kami bandingkan berkat orang lain. Ampuni kalau selama ini kami masih suka iri terhadap orang lain. Ampuni kalau selama ini kami melihat orang lain berhasil dipakai Tuhan, orang lain diberkati Tuhan. Ampuni kalau kami syirik, kalau kami jadi sinis, jadi marah. Ampuni, itu perbuatan yang tidak terpuji. Tuhan mengajar kami, hitung saja berkat yang ada pada kita, berkat yang ada padamu, dan ucapkanlah syukur. Maka Tuhan akan selalu menjawab apa yang menjadi doa-doa kita selama ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami mau terima perjamuan suci. Oh Tuhan, perjamuan suci adalah persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Ajar kami percaya, ajar kami menghargai korban Tuhan, supaya perjamuan suci mendatangkan berkat atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saya bacakan dulu ayat-ayat perjamuan suci. Dari Matius 26 ayat 26 mulai. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, kita angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan. Sementara mereka itu makan, diambil oleh Yesus roti, diberkatinya lalu dipecah-pecahkannya serta diberikan kepada murid-murid sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Roti yang sudah diberkati, Yesus katakan inilah tubuhku, ini dagingku. Terima dengan percaya, tubuh itu satu. Sudah dipecah-pecah jadi banyak, supaya kita yang dulunya terpecah belah oleh karena perbedaan suku, bangsa, dan bahasa, sosial, ekonomi, tingkat pendidikan, hal lain yang mengotak membedakan. Tapi melalui korban Tuhan, sore ini saudara dan saya dipersatukan, dengan demikian tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Mari kita terima dengan percaya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita makan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk tubuhmu yang boleh menjadi satu dengan tubuh dan kehidupan kami, supaya kami bisa dibangkitkan pada hari kiamat. Karena Alkitab mengatakan siapa makan tubuhku, siapa minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia, dan aku bangkitkan dia pada hari kiamat. Terima kasih. Mari kita angkat cawan minuman. Lalu diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur, serta diberikan kepada mereka itu sambil berkata, inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena orang banyak jalan keampunan dosa. Ya, sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan itu, karena inilah darahku, darah perjanjian baru. Cawan yang sudah diberkati, Yesus mengatakan ini darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan karena orang banyak, termasuk kesalahan saudara dan saya, supaya melalui darah itu saudara dan saya dikuduskan dan disucikan. Kita minum dengan percaya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama minum. Terima kasih, berikan kemuliaan yang besar bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah engkau pulang, dan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih, sejauh timur dari barat Allah membuang kesalahan kami. Ke dalam tubir yang dalam kau lemparkan semua kesalahan kami. Dan kau tidak mengingat-ingat lagi. Karena darah Yesus sudah membasuh kami. Haleluya, yang tadinya merah kermisi, merah kesumba akan menjadi putih seperti salju, putih seperti bulu domba, karena darah Yesus membasuh dosa kesalahan kami. Ampuni, terima kasih kami menjadi satu dengan Engkau karena pengorbananmu Tuhan. Seberapa banyak yang hadir ini Tuhan. Apapun keperluan masalahnya Engkau tolong. Namamu dipermuliakan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, tidak ada pengumuman lain, hanya jangan lupa doa terus untuk pembangunan rumah Tuhan. Supaya Tuhan mengadakan, mencukupkan. Untuk minggu ini, pemasukan yang saya tahu, yang lewat saya ada satu persembahan dari Bapak Jari, ya, 1 juta rupiah. Doakan supaya beliau diberkati. Yang lain menyusul, mari
kita akan terlibat dalam pembangunan itu. Ya, tiap sen rupiah, tiap tetesan air mata, keringat yang saudara korbankan karena Tuhan, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan tidak mau kepotangan, Tuhan akan mengembalikan lipat kali ganda. Baik, kita akhiri sama-sama bangkit berdiri. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.